Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, untuk pertemuan kedua di mata pelajaran matematika ini, kita akan membahas tentang pecahan ya. Masih tentang pecahan, tapi kali ini yang kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sudah siap ya Ananda semuanya? Semoga nanti Ananda bisa mengikuti dengan saksama sehingga akhirnya bisa paham dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Kita mulai ya. Sebelum kita melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa. Satu lagi ya, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa. Bilangan bulat utuh itu apa maksudnya? Bilangan bulat itu adalah bilangan bulat yang utuh itu adalah bilangan bulat yang tidak terbagi-bagi. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan bilangan pecah biasa yang mana maksudnya? Ya, bilangan pecah biasa maksudnya adalah bilangan yang kemarin kita pelajari pada pertemuan pertama. Pecahan biasa seperti 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, dan seterusnya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, ini adalah beberapa contoh pecahan campuran. Kita lihat yang pertama. Ini ya, yang pertama dibaca 1/2. 1/2. Yang mana bilangan bulat utuhnya? Yang ini. Ini namanya bilangan bulat utuh. Sedangkan bilangan pecah biasa itu yang mana? Yang ini, bilangan pecahan biasa. Jadi bacanya 1/2. Contoh yang kedua, 1/2/3. Bilangan bulat utuhnya adalah angka 1, sedangkan 2/3 merupakan pecah biasa, pecahan biasanya. Contoh yang ketiga, coba kita baca sama-sama. Contoh yang ketiga, 3/5/6. Betul, cara membacanya adalah 3/5/6. 3 adalah bilangan bulat utuhnya, sedangkan 5/6 adalah bilangan pecahan biasanya. Oke, kita lanjut langsung ke contoh soal ya, bagaimana cara mengerjakan bila ada dalam sebuah soal tentang penjumlahan ataupun pengurangan pecahan campuran. Contoh yang pertama. Oke. Contoh yang pertama, kita lihat di sini. Ada bilangan 1/4 ditambah 4 2/3. Diulangi ya. 1/4 ditambah 4 2/3 sama dengan, nah caranya bagaimana? Cara penyelesaiannya, bila ada pecahan campuran, terlebih dahulu kita ubah ke dalam pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan mengalihkan penyebutnya. Ini penyebut nih ya. Kita akan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat utuhnya. Kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya. Contohnya ini. 2/1/4 akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 4 dikali 2 ditambah 1.
Gitu caranya ya. 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka 21/4 sama artinya dengan 9/4. Bilangan pecahan campuran yang kedua. 4 2/3. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Akan menjadi 3 kali 4. 3 kali 4 hasilnya 12 ditambah dengan 2. 12 tambah 2 sama dengan 14. Maka ditulis 14/3. Dari mana 3? Dari penyebutnya. Penyebutnya tetap ya, sama tadi. Yang pertama juga penyebutnya tetap. Yang ini penyebutnya 4 tetap ya. Yang ini penyebutnya 3 tetap juga. Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, caranya sama dengan penyelesaian soal yang kemarin pada pertemuan pertama. Ya. Tinggal kita kali silang untuk menyamakan penyebutnya. Yang mana penyebutnya? Ini. Kita kali silang ya. Ini nanti kita kali silang. 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian kita kali silang. 9 kali 3 hasilnya 27. Kita taruh di atas. Ini tandanya kita pindah ya, plus atau tambah ya, atau ditambah ini. 4 kali 14. 4 kali 14 itu adalah 56. Kita jumlahkan karena sudah sama penyebutnya. 27 ditambah 56 sama dengan 83 ya. Kemudian penyebutnya tetap per 12. Karena di atas ini lebih besar angkanya daripada yang di bawah, ini tandanya bisa kita ubah kembali menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya adalah 83 kita bagi 12. Ya. Hasilnya adalah 6. Ada sisa pembagian 11. Sisanya kita taruh di atas, kemudian penyebut yang menjadi pembaginya kita taruh di bawah. Sehingga 83/12 bila dijadikan pecahan campuran akan sama dengan 6/11/12. Nanti di contoh berikutnya kita akan jelaskan lagi ya lebih detailnya. Sekarang kita ke contoh yang pengurangan. Di contoh ini 3/5 dikurangi 1/3. Caranya masih sama ya, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 3/5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 5 kali 3 hasilnya 15 ditambah dengan 3 18 ya, sama dengan ini 18/5. Bilangan yang selanjutnya 1/3 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa akan menjadi 3 kali 1 3 tambah 1 4. Tulis 4, penyebutnya sama ya, 4/3. Kalau sudah seperti ini, sama caranya kita akan menyamakan penyebutnya ya, dengan cara tentunya kali silang seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Oke ya, kita lihat. Samakan penyebutnya. 5 dikali 3 hasilnya 15. Ini sama ya, karena dipisah tadi. 5 kali 3 hasilnya 15. Kemudian kali silang yang ini.
18 kali 3 hasilnya 54, dikurangi, kurangi di sini, 5 kali 4 atau 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita lakukan operasi hitungnya. Operasi hitungnya ya, yang ini sama dengan yang ini. Hanya disingkat saja untuk jadi satu ya, penyebutnya. Kita lakukan operasi hitung pengurangan. 54 dikurangi 20 hasilnya adalah 34. Kemudian penyebutnya tetap per 15. Kita perhatikan ini, angka di atasnya lebih besar dari angka di bawahnya, atau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Itu tandanya bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya masih sama dengan yang di atas ya. 34 dibagi 15. Hasilnya adalah 2. Kemudian ada sisa pembagian 4. Ya. Karena ini 2 kali 15 itu 30, berarti ada sisa 4 di proses pembagiannya. Sisanya itu kita taruh di atas sebagai pembilang. Kemudian ini penyebutnya tetap, yaitu 15. Sehingga hasilnya adalah 24 per 15. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Masih ada contoh lagi ya. Masih ada contoh lagi yang akan kita pelajari. Contoh soal selanjutnya adalah 7 3/4 ditambah 2 2/5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ayo kita coba sama-sama ya. Ya, kita oret-oret di sini bersama. 7 3/4 ditambah 2 2/5. Kalau tadi kita sudah mencoba dengan cara kita mengubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, untuk kali ini karena bilangannya lumayan besar, kita langsung melakukan penjumlahan. Caranya adalah bilangan bulat utuhnya kita langsung jumlahkan. 7 ditambah 2 ya, ditambah, oke, ini kita kurung ya, kita buatkan kurung. Ini bilangan pecahan biasanya itu kita tambahkan juga ya. 3/4 ditambah 2/5. Oke. Ya. Hasilnya adalah, kita lanjutkan ya operasi hitungnya. 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9 ditambah, yang dalam kurung kita selesaikan ya. Caranya sama dengan yang kemarin. Kita akan lakukan kali silang untuk menyamakan penyebutnya. 4 kali 5. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian ini kita kalikan, 3 kali 5 hasilnya
15 ditambah dengan 4 kali 2 hasilnya 8. Ya. Kita lanjutkan ke bawah. Berarti di sini tetap 9 ditambah 15 tambah 8 sama dengan 23 per 20. Oke. Sudah selesai sampai di sini? Belum ya. Belum selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi. Perhatikan yang bagian pecahan biasanya. Di sini ada angka 23 per 20. Angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Itu tandanya masih bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya diperhatikan ya. 23 dibagi, bagi kurung ya, ingat pelajaran MTK jilidnya, dibagi 20. Oke, sama dengan berapa ya kira-kira? Lihat, cari perkalian 20 yang hasilnya di bawah 23 ya. Berarti perkaliannya adalah 1 ya. Karena 1 kali 20 hasilnya 20. Oke, dikurangi 3 kurangi 0 jadi 3. Kemudian 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Berarti sisanya ada 3. Maka 23 per 20 akan menjadi, kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, akan menjadi 1. Ini yang ini taruh di depannya 1. Kemudian sisanya ini, sisa pembagiannya jadi pembilang 3 per yang ini 20. 3 per 20. Angka 1 diambil dari hasil pembagiannya. Kemudian angka 3 didapat dari sisa ya pembagiannya. Kemudian 20 diambil dari angka pembaginya. Kita tulis ke atas ya. Tadi hasilnya itu berarti di sini jadi 9 ditambah 1 3 per 20. Hasilnya akan menjadi 9 tambah 1 10. Yang ini langsung bisa ditulis ya. 10 3 per 20. Oke. Coba kita lihat hasilnya apakah sama ya dengan yang contoh tadi. 10 3 per 20. Oke, kita lihat hasilnya sama ternyata. Alhamdulillah ya. Berarti bagi Ananda yang mengerjakan di rumah kemudian hasilnya sama, itu artinya Ananda sudah bisa melakukan penjumlahan pecahan campuran. 7 3 per 4 ditambah 2 2 per 5 hasilnya adalah 10 3 per 20.
Kita lanjutkan dengan satu soal lagi untuk yang pengurangan. Ya, 7/3/4 dikurangi 2 1/5. Oke, bisa di-pause dulu ya sebelum nanti soalnya atau jawabannya Ustadz kasih ya. Ananda pause dulu videonya, kemudian kerjakan dulu di buku oret-oretnya soal yang ada di depan layar. 7/3/4 dikurangi 2 1/5. Jawabannya berapa ya? Ingat, pause dia. Setelah selesai mengerjakan, baru di play lagi ya. Baik, hasil dari penjumlahan, hasil dari pengurangan 7/3/4 dikurangi 2 1/5 sama dengan 5 11/20. Alhamdulillah bagi Ananda yang sudah bisa mengerjakan dan hasilnya betul, yaitu 5 11/20. Yang belum betul, hasilnya belum sama dengan 5 11/20, boleh coba lagi ya. Boleh latihan lagi lebih banyak supaya lebih mahir lagi melakukan perhitungan pecahan campuran. Baik, untuk pertemuan ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.